Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Fakulu maka makanlah oleh kalian mimma dari apa yang ghanimtum kalian rampas dari rampasan perang, halalan sebagai atau dengan halal, thayyiban dan thayyib, sebagai makanan yang halal dan thayyib. Wattaqu dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah, waspada kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang. Ini sebagai ini ya, sebagai hiburan ini buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengambil tebusan dari tawanan perang. Yaitu asalnya tuh. Ya, di ayat 67 ya, di mana Allah mengatakan ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak boleh, tidak sepantasnya seorang nabi memiliki tawanan perang hatta yuthkhina fil ardi, sebelum ia patahkan lawan di dunia ini, di bumi ini, sebelum dia lemahkan lawan itu. Lawan harus lemah ya, bukan menjadikannya sebagai tawanan kemudian mengambil tebusan. Maka Allah kritik dengan pertanyaan, tapi itu pernyataan ya. Turiduna aradad dunya, kalian menginginkan barang-barang dunia ya, menginginkan apa yang tampak di mata berupa dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedang Allah menginginkan akhirat. Jadi jangan perang itu demi kaya, tapi perang itu demi mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Tapi kalau perang itu agar mulia di hadapan Allah, itu yang Allah katakan Allah yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Itu asalnya ya. Lalu Allah katakan laula kitabum minallahi sabaqa, andaikan bukan karena sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa tawanan perang itu atau mengambil tebusan dari tawanan perang itu akhirnya dibolehkan, lamassakum minallahi lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Ya. Pastilah siksa yang besar, siksa yang berat menimpa kalian karena kalian mengambil tebusan dari tawanan itu. Jadi Allah tidak suka. Tapi itu sudah tertulis ya, bahwa bakalnya itu dibolehkan. Sudah tertulis bahwa akhirnya itu dibolehkan.
Ya. Jadi tulisan di Lauhil Mahfuznya saya baca ya. Di antara yang sudah ditetapkan itu di Lauhil Mahfuz apa? Bahwa orang yang salah dalam berijtihad, dia berijtihad terus kemudian salah, itu tidak dikenai sanksi, tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melihat ya, bahwa tawanan perang itu, andaikan mereka terus bersama mereka, bersama orang-orang Islam, boleh jadi itu menyebabkan taubatnya mereka, masuk Islamnya mereka. Jadi mereka udah biarin aja ditawan, ya, tidak dihabisi, tidak dibunuh. Ya. Dan mereka juga berijtihad bahwa tebusan tawanan ya itu bisa digunakan untuk modal jihad fi sabilillah. Dan itu tidak ada itu tidak ada terbayangkan atau terfikirkan bahwa membunuh mereka yang ditawan itu lebih hebat, ya, lebih memberikan efek yang luar biasa, lebih berwibawa bagi Islam, ya, lebih membuat gentar bagi musuh-musuh di belakang mereka itu, ya, dan lebih bisa melemahkan kekuatan lawan dengan cara seperti itu. Yang seperti itu tidak ada terlukiskan atau terfikirkan di hati atau dalam benak para sahabat yang diajak musyawarah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ada juga pendapat bahwa ketetapan di Lauhil Mahfuz yang sudah ada itu adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa para pejuang di perang Badar karena semua dosa mereka diampuni. Atau Allah tidak menyiksa satu kaum kecuali setelah hujjah itu datang kepada mereka. Hujjah, penjelasan datang kepada mereka. Dan yang ayat yang turun tentang larangan mengambil tebusan untuk tawanan itu datang begitu saja, ya, tidak maksud saya setelah diambil tawanan, menjadikan mereka sebagai tawanan perang, baru turun, ya, turun larangan, bukan larangan dulu. Jadi itu menjadikan mereka sebagai tawanan itu sebelum turunnya larangan. Ya. Jadi itu masalahnya, ya. Atau mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu bersegera menghalalkan ghanimah, padahal itu belum dihalalkan. Padahal itu belum dihalalkan, tapi Allah ternyata hendak menghalalkannya. Dan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu yang Allah katakan, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Andai bukan karena ketetapan Allah yang sudah ada di Lauhil Mahfuz, pastilah karena kalian mengambil tebusan tawanan, ya, kalian sudah disiksa dengan siksa yang besar, yang berat.
Nah, ayat yang tadi dibaca ayat 69, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Ya. Jadi setelah disalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena menghalalkan ghanimah sebelum turunnya ayat yang menghalalkan, ya, menawan tawanan perang dan mengambil tebusannya sebelum ada ayat yang membolehkan dan yang mengizinkannya. Ya, setelah itu ya Allah perbolehkan untuk mereka. Ya, tawanan perang diperbolehkan, ya, tebusannya diperbolehkan, ghanimahnya dibolehkan. Ya. Sebagai barang yang bukan sekedar boleh tapi halal. Ya. Halal, thayyib, silakan dimakan. Itu halal, itu baik. Jadi apa itu fungsinya atau hikmahnya ini ayat 69 untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hikmahnya adalah bahwa Allah tidak ingin Rasulullah itu bersusah hati. Ya, merasa tidak enak, sedih dengan dicerca, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sudah dimakan, sudah dinikmati itu semua, baru turun ayat yang menyalahkan. Ya, jadi merasa tidak enak. Nah, Allah turunkan tuh ayat yang menghalalkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hatinya jembar, hatinya lega. Ya. Tapi tetap ya Allah kasih pesan yang standar, tapi itu paling penting. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, itu standar ya, tapi itu paling penting. Paling penting. Sepenting-pentingnya pesan atau nasihat adalah bertakwalah kepada Allah, itu paling penting. Sebab kalau orang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan zalim. Ya, dia akan amanah menjalankan amanahnya, menjalankan tugasnya. Ya. Wattaqullah, waspadalah kalian kepada Allah. Jangan sampai menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada menentang perintah Allah. Ya, jangan lagi kembali untuk menyelisihi perintahnya, menyelisihi larangannya. Allah perintahkan tapi kalian tidak menjalankan, Allah larang tapi kalian malah menjalankan. Yaitu jangan berbuat maksiat setelah itu. Ya, itu syarat, ya. Syarat, jangan berbuat maksiat setelah itu. Ya, sesungguhnya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kalian. Ya, mana itu? Kalian mengambil tebusan dari tawanan itu, mengambil rampasan perang, itu dosa. Ya, tetapi setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan diturunkannya hukum atau pernyataan hukum bahwa itu akhirnya dibolehkan. Ya. Rahimun, Allah Maha Penyayang. Di antara sayangnya Allah kepada mereka adalah diterimanya taubat hamba-hambanya, ya, dari segala kesalahannya, dimaafkannya hamba-hambanya dari segala kesalahan. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa
penebusan tawanan perang itu, atau membebaskan tawanan perang itu tidak dibolehkan, ya, mengambil tebusan perang, tawanan, atau membebaskan tawanan perang itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah nyata benar bahwa orang Islam ini menang, bahwa tentara Islam ini menguasai musuhnya, bahwa negara Islam itu ditakuti oleh negara lawan, ya, ditakuti oleh negara-negara yang lain, baru itu, ya. Sebab kalau tidak, maka mereka akan balik menyerang, ya. Baik, itu ayat 69. Sekarang silakan ayat 70, ya. Ayat 70. Siapa ini? Siap. Ayat 70, silakan. 70 saja.